Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Halimatus Saadah, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Jombang akan menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, dalam penerapan segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Tahap yang pertama yakni menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas terdapat 2 kegiatan, yakni berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, pada tahapan menanyakan keyakinan, ada 2 kegiatan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Yang kedua, murid mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, ada 2 kasus dalam penanganan menggunakan segitiga restitusi. Bahwa Susan akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Apa betul? Betul. Nah, dengan tindakan terlambat datang ke sekolah termasuk perilaku yang benar atau perilaku yang salah? Perilaku yang salah. Susan, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, betul? Nah, karena kita adalah manusia, bagaimanapun sebagai manusia juga pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus selalu memperbaiki diri. Sepakat? Nah, Bu Ina pengen tahu kira-kira alasannya Susan datang terlambat kenapa? Karena begadang. Setiap malam begadang? Setiap malam begadang. Susan tidurnya jam berapa? Sekitar jam 1. Jam 1. Kenapa kalau tidur jam 1? Karena semalaman bermain HP. Nah, dengan Susan bermain HP sampai jam 1 malam, kemudian Susan tidurnya terlambat, bangunnya juga kesiangan, sehingga sekolahnya menjadi terlambat. Kira-kira Susan punya solusi nggak supaya Susan tidak datang terlambat sekolah? Apa solusinya kira-kira? Solusinya itu berapa waktu sekitar 9 atau Oke, Susan sepakat ya kalau Susan mau berubah tadi? Sepakat untuk tidur tepat waktu supaya bangunnya juga lebih pagi dan tidak terlambat sekolah. Sepakat ya? Susan, dengan tindakanmu yang sering datang terlambat, Susan tahu nggak kalau Susan itu melanggar keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tentang kedisiplinan dan tidak menghargai waktu. Baik Susan, supaya Susan itu bisa disiplin dan menghargai waktu, Susan tadi mau berubah ya. Karena apa? Karena kedisiplinan itu sangat penting dalam hidup kita supaya Susan bisa memiliki
waktu lebih baik lagi, tugas-tugasnya tidak numpuk, ya, jadi berprestasi. Bisa? Semoga kamu benar-benar tidak lagi. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazia Rahmawati, saya dari 10 Busana 4. Terima kasih Bu Ima karena telah mengajak saya berdiskusi tentang masalah saya, yaitu kedisiplinan dan menghargai waktu. Sehingga saya menemukan solusi untuk tidur lebih awal agar bisa berangkat ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Terima kasih Bu Ima, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Syaira, Bu Ima panggil kamu ke sini pasti ada tujuan dan maksudnya. Kamu tahu? Tidak. Tidak. Bu Ima memanggil kamu ke ruangannya Bu Ima terkait dengan Asna. Asna tadi datang ke ruangan saya. Dia datang sambil menangis dan mengadukan kalau dia sudah diolok-olok dan dipermalukan di depan teman-teman sekelas oleh Syaira. Syaira, apa betul? Iya Bu, betul. Betul. Nah, kira-kira tindakan yang sudah kamu lakukan terhadap Asna itu tindakan yang betul atau yang salah? Tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Kita sadar ya, semua manusia pernah berbuat salah. Sarah pernah berbuat salah, Asna juga pernah berbuat salah, Bu Ima pun juga pernah berbuat salah. Akan lebih baik kalau kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Sepakat? Sepakat. Nah, Bu Ima ingin tahu, kira-kira apa alasan kamu berbuat seperti itu terhadap Asna? Karena saya iri sama nilainya Asna. Iri. Kenapa nilainya Asna? Karena nilai Asna lebih tinggi daripada nilai saya. Nilai Asna lebih tinggi daripada nilai kamu. Kenapa nilainya saya kok lebih rendah daripada nilainya Asna? Karena saya tidak belajar. Kalau kamu tidak belajar, nah kira-kira dari tindakan kamu mengolok-olok dan juga tidak puas dengan nilai kamu, solusinya apa ya kira-kira? Yuk kita cari solusinya. Pertama-tama saya akan minta maaf kepada Asna, kemudian saya akan mengatur waktu dan lebih giat belajar. Oke, jadi solusi Syaira akan menemui Asna untuk meminta maaf, betul? Yang kedua, supaya nilainya Syaira lebih baik, Syaira akan mengatur waktu dan belajar lebih giat lagi, betul? Ya, semoga nanti solusi ini menjadi solusi terbaik untuk kamu dan Asna. Nah, kira-kira Lima boleh tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar apa ya dari tindakan ini? Yang sudah saya langgar karena saya tidak menghargai teman dan menyayanginya. Kamu tidak menghargai Asna dan tidak menyayangi Asna ya. Sarah, kamu dan teman-temanmu satu kelas adalah seperti keluarga. Oleh karena itu kalian saling menghargai dan harus juga saling menyayangi supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan, kelas lebih menjadi kelas yang nyaman. Sepakat tidak? Baik. Nah, semoga dengan kegiatan ini semoga dengan kejadian ini saya menjadi siswa yang lebih baik lagi dan berprestasi. Amin. Oke, boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Nurwahyuni dari kelas 10 Busana 4. Terima kasih Bu Ima. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Ima tentang saling menghargai dan menyayangi teman. Dan juga saya akan lebih bertanggung jawab atas kesalahan saya dan saya akan lebih menghargai dan menyayangi teman. Terima kasih Bu Ima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.